Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Syarh Sunnah. Saya Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan berkesempatan mempelajari mutul-mutul akidah merupakan kenikmatan yang sangat besar dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, karena dengan mempelajari kitab-kitab mutul sunnah ini diharapkan seorang akan terselamatkan dari kesesatan. Dan di zaman akhir seperti ini, maka selamat dari kesesatan adalah nikmat yang sangat besar. Sampai dikatakan kan, kalau melihat seorang sunni maka seperti melihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ya saking asingnya. Maka kita harus menyadari dan harus kemudian menghargai besarnya nikmat tersebut. Ya, kita sampai pada perkataan mu'allif warajmu hakun. Qala al-mu'allifu rahimahullah warajmu hakun. Dan rajam itu benar adanya. Ya, kembali mengingatkan bahwa asalnya kitab-kitab sunnah itu adalah kitab-kitab yang berisi tentang umur al-iqadiyah, perkara-perkara keyakinan, al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Kemudian masuk dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah adalah perkara-perkara yang terjadi silang pendapat antara al-sunnah di satu pihak dengan al-bidah di pihak yang lain. Baik itu masalah akidah, masalah fikih maupun masalah muamalah. Dan ar-rajul adalah masalah fikih. Dan nampaknya mu'allif rahimahullah masukkan ar-rajul dalam kitab sunnah karena ada pihak dari al-bid'ah yang mengingkari pelaksanaan rajul, menafikan
dikatakannya rojam karena tidak ada dalam apa? Di dalam Al-Quran tersebut secara nas. Ya tentunya kaum Al-Quraniyun atau ingkar sunnah, maka mereka membatasi diri mereka yang ada dalil dari Al-Qurannya. Kalau nggak ada ya mereka tidak gunakan. Sunnah yang mereka gunakan ya sunnah yang dikuatkan oleh Al-Quran. Kalau nggak ada penguatkan dari Al-Quran ya mereka tidak berlakukan. Dengan alasan tentang waktu yang apa? Yang sangat jauh antara pembukuan hadis dengan peristiwa itu sendiri. Jadi antara apa yang peristiwa pada Nabi SAW, antara zaman Nabi dengan masa pembukuan hadis. Adapun sunnah wal jamaah maka ya sunnah adalah hujjah mustaqilah ya, hujjah tersendiri dan tidak melakukan lagi, tidak meragukan selama itu memang terbukti dari sisi kaidah-kaidah penelusuran riwayat dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu memang betul terjadi pada masa Nabi SAW atau itu adalah diperbuat atau dikatakan Nabi atau ada persetujuan Nabi dan Nabi SAW, maka dijadikan boleh hujjah. Sama saja apakah itu mutawatir maupun ahad, tanpa membedakan antara keduanya, sehingga sisi untuk digunakan sebagai hujjah. Ya, nah, terkait dengan hal ini ada penjelasan dari seorang Fauzan untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang rangkaian al-muharramat. Jadi keharaman itu sendiri terbagi menjadi dua, ada muharramat kabair dan ada muharramat shaghair. Itu ditinjau di kadarnya, kadar nilai dosanya. Maka ada yang kadar kabair dan ada kadar shaghair. Kemudian ditinjau dari hukuman terhadap muharramat tersebut, maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah muharramat yang Allah letakkan padanya ukubah yang ada hadnya, muhaddadah, ada hududnya. Jadi ada apa? Ada hadnya. Berarti had itu ya ada hukuman tertentunya, ada bentuk hukuman tertentunya yang ditetapkan oleh syariat, seperti cambuk, potong tangan, bunuh. Ya itu had. Itu bentuk pertama. Dan secara umum kalau yang ada hadnya itu masuk apa? Kabair. Yang had.
minal dan kabir yang ghairul mukhrij minal millah. Nah tentunya ketika bahasan kabair di sini lebih kepada hal-hal yang tidak mukhrij minal millah. Maka di antara perbedaan, jadi ketika para ulama membicarakan tentang bedanya syirik akbar dengan syirik asghar, itu adalah kalau syiriknya ada hadnya berarti syirik akbar, kalau syiriknya nggak ada hadnya berarti syirik asghar. Jadi kalau disebutkan sebagai syirik dan ada hadnya berarti syirik akbar. Had syirik apa berarti kalau yang akbar? Kotor. Ya. Nah kemudian macam yang kedua adalah keharaman yang tidak ada hadnya, tetapi ada takjir, ada hukuman yang tidak tertentu bentuknya yang diserahkan kepada siapa? Ijtihad wal amal. Nah ini kayaknya yang dalam hukum positif nggak ada ya istilah takzir, ada nggak? Kesalahan yang nggak ada undang-undang yang nggak bisa dijerat kalau nggak ada apa? Nggak ada undang-undangnya. Pasal berapanya ya berapa? Ya. Walaupun itu sebuah kesalahan. Terus apa? Ya, kalau ketika nggak ada batasannya berapa, denda atau kemudian apa, penjara, dipidana sekian sampai sekian, jadi senantiasa. Jadi secara umum jadi nggak bisa beristihad, harus ada nasnya. Nah di dalam hukum syar'i itu maka ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang apabila dilanggar, dia ada hal-hal yang haram secara syar'i yang apabila dilanggar, meskipun nggak ada batasan hadnya, tapi ada apa? Ada takzir, ada hukuman yang dipersilakan kepada hakim untuk berijtihad. Dan takzir tersebut bertujuan apa? Yang membuat efek apa? Jerak dari pelakunya. Yaitu model yang kedua. Kemudian model yang ketiga adalah keharaman yang tidak ada hadnya dan tidak ada takzirnya. Ya, meskipun dosa besar, tapi nggak ada apanya, nggak ada had dan nggak ada takzir. Namun terancam dengan laknat Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala, api neraka, yang semuanya menunjukkan itu dosa-dosa besar. Dan di antaranya yang perlu disebutkan di sini adalah apa? Adalah muamalah ribawi dengan apa? Perjudian. Ya, nah itu klasifikasi dosa, klasifikasi hal-hal yang diharamkan. Nah, di antara muharamat yang ada hadnya adalah apa? Az-zina. Ini ada hadnya. Dan
laki dengan yang bukan pasangan sahnya, bukan dengan suatu yang disahkan dalam pernikahan yang sah atau karena perbudakan. Nah, hadu zina itu ada dua macam. Yang pertama, kalau kemudian perzinanya adalah belum apa, ya belum menikah. Ya, jadi masih gadis ya, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Maka ini hukumnya lah didera didera sebanyak 100 dera. Seperti dalam firman Allah, azani atau azani fatilu kula wajib minhuma mi'ata jalda. Berzinalah perempuan dan berzinalah laki-laki, maka deralah dia setiap masing-masingnya itu 100 kali dera. Nah, ini hukuman yang ada dalam Al-Quran untuk perzinahan, dan dimaksud perzinahan dalam Al-Quran tersebut adalah yang belum pernah berhubungan suami istri karena pernikahan yang sah. Nah, bagi yang pernah berhubungan suami istri sebelumnya misalnya dengan pernikahan yang tidak sah karena kumpul-kumpul misalnya, ya tetap dia hitungan apa? Hitungannya tetap belum muhsanah, belum nikah. Jadi harus karena pernikahan yang sah. Nah, di samping dia didera dengan dera berapa kali tadi? 100 kali. Juga diapakan? Diasingkan berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, al-bikru bil-bikri jaldu mi'ati wa tadribu amin. Jadi yang masih ujang dalam sidang atau dengan gadis, maka didera 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Jadi dijauhkan dari negeri di mana dia biasa tinggal. Atau ya, di negeri di mana dia melakukan fahisah, melakukan perbuatan zina tersebut untuk selama 1 tahun. Dan ulama sepakat untuk deranya, dan jumhur ulama berpendapat termasuk apa tambahnya, yaitu dijauhkan di negeri di mana dia berzina selama 1 tahun. Adapun as-sayyid yang sudah menikah, ya, sayyid ini berarti
imam janda atau duda atau yang sudah punya istri, yang sedang bersuami atau sedang beristri, yang dia sudah di dalam pernikahan saatnya sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi sudah terjadi hubungan suami istri dalam masa pernikahan sahnya. Maka inilah hadnya dan dirajam sampai mati. Nah, tentang hukum rajam itu akhirnya dilempar pakai batu ya, tidak dengan batu yang besar sehingga sekali lempar mati, dan juga tidak pakai kerikil yang kecil yang kemudian ya tahu maksudnya bisa setahun gitu ya, yang sedang. Nah, tentang hukum rajam ini ada dasar Al-Qur'annya, tapi mansus secara lafaz, tetapi hukumnya masih tak berlaku. Jadi Umar Khattab menyampaikan di atas mimbar Rasulullah SAW, dinazalat ayat rajul fawa'inaha wa fitnaha wa rajama Rasulullah SAW wa akhsha in qala binasi zamanun ayakulu ma nanti rajam fi kitabillah alla innahu fi kitabillah yushir ila ta'ala as-shaykh wa as-shaykhatu idza zanaya faqdimuhuma al-batta nakala minallah wallahu azizun hakim. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu, jadi telah pernah turun ayat rajam, kami pahami dan kami menghafalnya, dan Rasulullah pernah melakukannya. Dan aku khawatir apabila masa semakin berkepanjangan atau berlalu lama, akhirnya datang satu masa di mana ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan hukum rajam di dalam kitab Allah, dan terjadi. Jadi apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu terjadi. Ketahuilah bahwasanya itu ada dalam kitab Allah, belum mensyaratkan kepada firman Allah Ta'ala. Maka syekh yang orang yang sudah menikah, laki-laki maupun perempuan, lalu kemudian keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah Ta'ala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, itu Al-Qur'annya. Secara qiraahnya nggak ada mansuh, tetapi hukumnya tetap. Kan Al-Quran itu nasih dan mansuh dalam Al-Quran ada berapa ragam. Yang pertama ini yaitu hukumnya tetap, tapi bacaan ayatnya ya dihapus. Yang kedua, bacaannya masih, hukumnya mansuh. Yang ketiga, bacaannya dan hukumnya mansuh. Ya, itu ayat-ayat dalam Al-Quran terkait dengan nasih mansuhnya. Nah, maka rajam itu terbukti berdasarkan Alkitab, As-Sunnah. As-Sunnahnya kalau dia ada yang amaliyah, artinya Nabi juga bersabda hukum rajam. Nabi juga pernah mempraktekkan. Maka ijma pun sudah terjadi pada masa ini. Maka mengingkarinya
itu termasuk kekafiran karena dia telah dianggap mendustakan Al-Quran dan Rasul setelah ijma. Ya, ini tentang rojam. Ya, maka ini sebagai bantahan bagi sebagian umat ini yang mereka mengingkari adanya hukum rojam. Ya, baik karena kejahilan atau kenapa? Bid'ah tadi, bid'ah apa? Bid'ah Qur'aniyun. Ya. Nah, ini terkait dengan perkataan mu'alif la rajmu hakun. Selanjutnya qala mu'alif rahimahullah wal masu 'alal khufain sunnah. Dan mengusap dua sepatu itu merupakan sunnah. Ya, sama ini tadi dengan masalah rojam bahwa al-masyar khufain masalah fikih dimasukkan oleh ulama-ulama dalam kitab akidah karena apa? Ada pihak lain yang menyelisihinya dari kalangan al-bid'ah. Dan dalam hal ini untuk al-masyar khufain siapa? Rafidah yang mengisinya. Maka sekali lagi bahwa sesuatu yang warid dari Nabi SAW kemudian diingkari dengan landasan bid'ah, yaitu karena tidak sesuai dengan logika atau karena hadisnya kadang minta ahad dan sebagainya, atau nggak ada dalam sunnah sehingga diragukan, nggak ada dalam Al-Quran sehingga diragukan kevalidannya dari Nabi, itu bid'ah. Dan apa bedanya antara mengingkari sesuatu yang datang dari Nabi dihukumi sebagai kafir dengan dihukumi sebagai bid'ah? Apa bedanya? Siapa ingat? Apa batasannya? Yang diingkari sesuatu yang datang dari Nabi SAW, tapi kadang dihukumi kafir, kadang dihukumi bid'ah. Apa? Itikad. Ya, secara umum kalau dia mengingkarinya setelah dia setuju bahwa itu datang dari Nabi SAW, maka kafir, karena itu kedudukannya mendustakan Nabi SAW. Tapi kalau kemudian dia mengingkarinya karena itikadnya itu bukan dari Nabi SAW, jadi dia nggak percaya kalau Nabi begitu maksudnya. Ya. Nah, itu bid'ah. Nah, tinggal nanti itu bid'ahnya itu sesuatu yang dianggap itu maklum bimbing bahwa itu pasti Nabi dan tertawal-wal jelas sangat gamblang bahkan laporannya, dan tidaklah orang mengingkarinya kecuali karena mengingkari Nabi atau kemudian memang karena ada syubhat yang ada padanya, baik syubhat akhlaniun atau syubhat Qur'aniyun dan sebagainya, dan tergantung kadar permasalahan. Maka nanti kembali kepada apa? Kembali kepada bid'ah ini, bid'ah tersebut itu ulama itu menghukumi sebagai apa? Sebagai mukafir atau mufasir kok gitu.
Ya. Maka tadi ketika kemudian mengenai rojam, kan rojam memang tidak ada di Al-Quran apanya, nasnya ya, katanya ada dalam sunnah. Ya, tapi sunnah pelaksana sangat jelas ya. Itu sesuatu yang semua orang tahu, kalau sahabat Nabi tahu, Nabi melakukan demikian. Artinya secara umum sampai kepada kita secara mutawatir. Dan ijma telah terjadi dan ternyata para ulama menghukumi yang menggalinya sebagai apa? Sebagai kekafiran. Ya. Siapa yang menggalinya kekafiran. Jadi tidak sekedar berhenti pada tataran bid'ah, tapi sampai kepada kekafiran. Dan itu bid'ah tersendiri. Kenapa? Karena menafikan rojam itu kan ya demi agama dan etikot agama. Karena menganggap nggak ada dasar yang kuat, nggak ada dasar yang kuat. Karena itu kan nyawa seorang muslim untuk dia apa? Untuk dihilangkan harus apa? Harus ada landasan yang kuat. Dan mereka menganggap sudah kuat. Landasan menghilangkan nyawa seorang muslim karena apa? Bersih. Nah, itu dianggap dasarnya nggak kuat. Maka bid'ah jatuhnya. Segala sesuatu yang dikaitkan agama, baik seorang melakukan atau tidak melakukan, kalau menyelisih syariat itu bid'ah. Ya, jadi al-mashu al-khufain ini mengusap ya dua sepatu. Ketika belum mengatakan wal-mashu al-khufain itu sunnah, ya ini bisa dari dua tinjauan maksud sunnah. Sunnah itu makna dalam bidang akidah itu thariqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau sunnah dalam arti mustalah fuqaha, yaitu apa? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan ini dua-duanya, jadi ya sunnah yang siapa yang mengisinya menjadi apa? Siapa yang nggak mau mengusap karena apa? Karena bagian dari berhati-hati dan bersuci kan maksudnya beda gitu ya. Padahal itu sunnah gitu. Jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Dan secara fikih hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib. Artinya merupakan rukhsah ya. Maka mengamalkan rukhsah itu sunnah. Karena innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yaqulu an tu'ta maksiatuhu. Allah itu suka untuk ditunaikan, diambil rukhsah-rukhsahnya, sebagaimana dia tidak suka untuk dikerjakan maksiatnya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum kaum muslimin al-qiblah itu menetapkan tentang rukhsah masuk ini. Itu siapa? Rafidah. Ya, ini tentang masuk kufen.
masul kufain itu berlaku apa? Tata aturannya gimana? Bahwa khufnya, sepatunya itu dipakai dalam kondisi dia bersuci memakainya. Jadi ketika dia memakai dalam keadaan bersuci, dia punya wudhu, baru dia pakai kaos kaki, dorben atau kufain. Ya, khufnya yang menutup apa? Mata kaki. Bukan sepatu solok yang apa? Lambung gini. Sehingga mata kakinya masih kelihatan. Boot ya, sepatu boot ya. Itu kan tertutup. Tapi kalau sepatu apa? Badminton itu kan apa? Yang tipis kan? Masih apa? Ini mata kakinya masih kelihatan. Masih, ya sepatu tukang aduk, boot gitu. Ya. Tapi kalau sepatu kantor rata-rata apa? Kelihatan, bukan itu. Jadi yang menutup seluruhnya karena mata kakinya. Kalau ada sobeknya yang makfu ya, sobek yang sedikit ya lupa ya. Ada bagian sepatu yang sobek, tapi sangat ya kecil lah, makfu. Ya jangan bayangkan dahulu kondisinya sekarang mudah dapat sepatu ya. Dulu sepatu bukan total ya, mudah didapatkan. Jadi ya walaupun sobek-sobek masih dipakai, tapi sedikit. Kalau mau dikaji, mas dipusat. Kemudian apalagi atau namanya? Kalau untuk mukim hanya sehari jadi 24 jam ya. Hanya 24 jam dari dia memakainya. Kalau musafir itu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Ya, itu batasan Pak. Jadi boleh mengusap. Jadi kalau kemudian pas bagi seseorang yang mukim sebelum sholat subuh dia wudu, lalu dia pakai untuk sholat subuh, dia berkaos kaki ya, kaos subuhnya terus ya, pas itu mau sholat zuhur dia sempat dia lepas lalu pakai lagi, dan pas melepasnya dalam kondisi apa? Hadas. Kondisi hadas, dia lepas, kemudian dalam kondisi hadas, ya. Lalu kemudian dia mau wudu, dia pakai lagi, diusap, kita nggak bisa, kenapa? Karena sudah terbuka dalam kondisi hadas. Dia harus tetap apa? Ya wudu tanpa mengusap. Wudu tanpa mengusap. Karena posisi diusap itu adalah dari sejak dia pakai belum apa? Belum dibuka dalam kondisi hadas. Kalau dia mukim berarti 1 hari, kalau kemudian dia musafir 3 hari. Kalau sudah dibuka, maka ya hitungannya dari kapan? Ya dari sejak dipakai lagi. Dipakainya dalam kondisi apa? Dalam kondisi kalau makainya dalam kondisi hadas, dia nggak berlaku, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, walaupun baru setengah hari. Ya. Kan tadi dia sekarang mau sholat zuhur. Kan kalau hitungan hari kan belum sehari. Tapi ya jam 10-an tadi dia buka dan dia hadas. Lalu dia pakai lagi. Dia wudu untuk sholat zuhur, nggak boleh dia apa? Diusap. Ya, nggak boleh diusap. Ya, pernah praktek? Belum. Ya. Jadi ini sunnah. Ya. Boleh sepatu
boleh kaos kaki. Ini sunnah, praktekkan aja. Praktekkan aja. Ya, apakah mesti harus ada alasan karena sakit dan sebagainya? Tidak. Tidak. Ya, ini rukhsah. Rukhsah ketika mukim maupun ketika safar. Walaupun nggak ada apa, nggak ada sebab yang melatar belakangnya, boleh. Malas wudhu malas ini, malas buka, udah nggak apa-apa, malas buka, nggak apa-apa. Ya. Yang herannya itu ketika berwudu dia mengusap, tapi ketika sholat dilepas itu sikuk atau Ya, itu ada bahasan. Ya. Jadi, apakah melepas hukum membatalkan? Tidak ya. Ya, melepasnya tidak membatalkan. Kecuali ya pembatalnya sama dengan pembatal wudu. Melepasnya tidak membatalkan. Jadi seandainya dia wudunya apa? masih mengusap Nanti pas sholatnya dilepas, ya nggak batal selama apa? Selama dia nggak batal wudunya, ya mungkin bisa saja kan, karena ada apa? Ada yang memang nggak bisa dicuci karena sakit, maka dia apa? Dia usap aja, dan sholat kan nggak kena air, dia buka, ya, dan nanti mau wudu dipakai lagi bisa. Asal apa? Makanya ketika cuci nanti wudhu apa? Mesap lagi. Asal makanya tadi ketika masih suci belum batal. Wallahu a'lam. Nah, ya, selanjutnya masih juga dalam masalah fikih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'khiru shalah fi safari sunnah. Dan mengqashar sholat ketika safar sunnah. Mengqashar sholat maksudnya apa? Yaitu meringkas sholat rubaiyah. Meringkas sholat atau mengurangi jumlah rakaat sholat rubaiyah menjadi 2 rakaat. Maka apa yang bisa diqashar? Duhur, asar dan isya. Ini khusus untuk sholat rubaiyah yang bisa diqashar. Maghrib sama subuh nggak bisa diqashar. Nah, terkait dengan qashar fi sholat, qashar sholat isya waktu sunnah, maka ini sunnah bimakna tadi ya, thariqatu Rasul wasallam, jalan hidup Rasul dan sahabatnya. Nah, hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Nah, ini mukhtalaf ini ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, dasarnya firman Allah, "Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayahtinakum alladziina kafaru." Ya, apabila kalian safar berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk kemudian kalian mengqashar sholat. Jika kalian takut akan terjadi orang-orang kafir memfitnah kalian yang menimbulkan bencana kepada kalian. Ya, nah dohirnya ayat itu keringanan qashar itu kalau apa? Kalau ada perasaan takut. Maka sempat dipertanyakan kepada Nabi SAW, dikonsultasikan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau sekarang kondisinya sudah aman, kok kita tetap mengqashar? Maka Nabi jawab, tilka shadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu minallahi shadaqatahu. Ya, jadi itulah sedekah dari Allah. Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa ta'ala.
di sana hadis yang asal sholat itu adalah apa? Qashar. Kemudian untuk mukim apa? Ditambah. Berarti kalau safar kembali pada hukum asal, maka itu yang dijadikan alasan mereka yang mewajibkan. Dan adapun mu'alif atau Syekh Fauzan itu berpendapat itu adalah sunnah, tetapi sunnah yang sangat apa? Ditekankan, sehingga nggak sepantasnya lah kalau kemudian orang musafir kemudian apa? Dia menyempurnakan sholat, kecuali kalau dia apa? Makmum kepada mukim, maka dimasukkan ke dalam sunnah ini, karena menjadi apa? Hal yang torikon Nabi SAW yang Nabi mudawamah seperti itu. Demikian juga para sahabat, mereka mudawamah untuk mengqashar sholat ketika safar. Nah, qashar itu ala kaitannya dengan safar ya, bukan dengan yang lain. Jadi qashar itu adalah keterikatan dengan safar. Tidak ada qashar tanpa safar. Adapun al-jam'u itu adalah dengan haraj. Kaitannya dengan haraj. Adanya kesulitan, kerepotan. Dan safar itu madonu al-haraj. Safar itu ada situasi yang mendatangkan apa? Haraj. Jadi kalau qashar itu mau haraj mau nggak haraj, kalau dia musafir qashar. Nah, itu sunnahnya. Kalau nggak qashar khilaful aula. Jadi nggak sepantasnya. Sebagai musafir kalau nggak qashar itu nggak sepantasnya. Walaupun apa nggak haram kalau tadi pendapat yang mengatakan itu sunnah. Nah, kalau jamak itu kaitannya dengan haraj, maka walaupun mukim boleh apa? Jamak ketika sakit atau ketika ada sebuah kesibukan yang nantinya kalau nggak ditakdim misalnya akan keluar waktu, atau mau di sholat di waktu yang awal ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, dia mesti apa? Menunda di waktu yang belakang, jamak takhir. Ya, dan hukum asalnya nggak boleh jamak tanpa apa? Tanpa alasan. Nggak boleh menjamak tanpa alasan kalau hukum asal ya. Nah, maka ini yang kemudian terjadi ya, sebagian kesalahpahaman. Jadi di mana bahwa menggabungkan antara qashar dengan jamak. Setiap mengqashar pasti menjamak. Ya, umroh, ya. Kemudian leha-leha di hotel, sholatnya cuma subuh, zuhur sama maghrib. Udah, maksudnya waktunya cuma itu, yang lainnya apa? Nah, padahal masjid di depan, di pelataran. Jadi dia sangat santai, nggak ada keberatan sama sekali. Atau itikaf, tapi apa? Safar. Tinggalnya di mana? Di masjid. Ya. Tinggalnya di masjid. Daurah. Tinggalnya di mana? Di masjid. Tinggalnya di masjid daurahnya. Tapi dia musafir. Maka kemudian sholatnya cuma apa? 3 waktu. Itu dan banyak dipraktekkan. Hatta satu itu banyak. Ya, prakteknya begini. Ya, langsung jamak. Karena ada kan posisi musafir, betul bahwa
alasan untuk menjamak. Tetapi pada sisi harusnya, karena safar itu adalah apa? Tempat di mana Pak memungkinkan terjadi apa? Masyakoh, dari masyakoh. Tapi bukan dak safar itu. Dak safar itu bukan. Kalau dak safar itu kosong. Tapi sisi masyakohnya, Allah alam shawab. Ya, maka upayakan kalau safar, kalau kita sholat sendirian atau bersama sesama musafir, maka kosong. Jamaknya dia situasi dan kondisi. Kalau sikonnya memang kita repot dengan jamak, maka di jamak. Kalau sikonnya nggak ada masalah sama sekali, kerepotan sama sekali, maka apa? Ya, tidak menjamak, tetapi mengkosong saja. Kemudian kalau ma'rif Allah wa shaumu fi safari man syaa shama wa man syaa afṭara. Masih dalam masalah fikih juga, yaitu puasa dalam safar itu bebas ya. Siapa yang berpuasa boleh, siapa yang mau berbuka juga boleh. Ya. Nah, secara hukum asal begini, maksudnya puasa itu silakan, sahur itu silakan. Mau berpuasa boleh, mau tidak berpuasa boleh. Ini khususnya ya, lebih bahasanya tentang puasa Ramadan. Ya. Sebab kalau puasa sunat kan, ya, ini puasa Ramadan. Ya, apakah kemudian lebih baik? Nah sekarang dari sisi baiknya, mana yang lebih baik? Apakah tetap puasa atau berbuka? Nah terkait dengan dalil bolehnya berbuka adalah surah Baqarah 185, "Faman syahida minkum syahra yasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Nah pada orang siapa yang sakit atau safar maka hendaknya mengganti pada hari yang lainnya. Menunjukkan Bapak dari musafir diperbolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, mana yang lebih afdal? Maka dilihat sikonnya. Kalau sikonnya bahwa dia artinya nggak ada kerepotan sama sekali, nggak ada kesulitan sama sekali dengan berpuasa, maka dia mengambil apa? Azimah. Ya, dia mengambil azimah, yaitu tetap puasa, karena ya itu kondisi puasa Ramadan tentunya akan berbeda ya nilainya dengan puasa di bulan yang lainnya, dan juga akan lebih ringan dan dia daripada nanti di bulan yang lainnya itu walaupun mukim itu nggak mudah loh ya, segar bugar mukim kemudian mengkodo itu lebih apa, lebih ringan aja ketika safar daripada apa ya mengkodo. Ya, jadi itu kalau dia jadi nyaman ya kondisinya. Ya. Dan kemudian kalau kemudian ya dia bukti-bukti ya antara berpuasa atau tidak berpuasa ya dia ya, silakan ambil rukhsahnya. Adapun kalau kemudian dia kesulitan, kerepotan ya, dan sangat memberatkan dalam dosa, kalau apa? Dia mengambil azimah. Ya, karena Nabi pernah melihat sebagian sahabat yang memaksakan apa? Puasa sampai kemudian dia depipasi di ini sebagainya. Repotin banyak orang, maka mulai merusot, mereka telah bermaksiat. Ya, kalau kerepotan ya, harus jalan harus ditandu kemudian apa ya, jalan karena apa ya, keberatan puasa membebani orang lain, sementara lo berikan rukhsah dan lo suka menjalani rukhsahnya. Ya, ini terkait dengan shaum fi safar. Dengan demikian maka seseorang yang menghindari mengambil
mengambil rukhsah berbuka karena ya menganggap tanazul, mensucikan diri lah, mensucikan diri dari masa Ramadan. Saya nggak berpuasa, orang pada puasa, enggak, saya enggak sama sekali. Itu maksudnya apa? Beda. Orang merasa lebih lebih baik untuk apa? Jadi kalau ada perasaan lebih baik secara zatnya, jadi tetap berpuasa bagaimanapun kondisinya, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa dalam kondisi apa? Safar, pada dia apa? Kerepotan, dan itu menganggap lebih banyak, lebih besar pahalanya, itu malah jadinya nanti beda. Karena dia bertakarub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya itu apa takalubnya? Puasanya disyariatkan, tapi takalubnya. Karena dia tadi sok itu maksudnya. Ya, jadi ada nilai soknya itu maksudnya. Padahal ibadah itu nggak sok-sokan. Ya, saya keringanan ambil. Saya nggak memberikan peluang rukhsah, ya jangan ngambil rukhsah. Kayak mungkin kerja bangunan. Ya, mana yang lebih berat antara mungkin kerja bangunan dengan safar pakai pesawat? Mana yang diberikan rukhsah untuk kemudian berbuka? Mau saya kerja bangunan? Nggak ada rukhsah. Meskipun berat, nggak ada rukhsah. Ya. Dan jangan bertanyakan kemana Allah begitu, mengapa Allah begitu kan? Lalu soal ama yang perlu misalnya benar. Jadi yang diberikan rukhsah yang sakit, mungkin yang sakit atau karena memang nggak boleh puasa, atau ya kondisinya sudah nggak kuat puasa, pikun ada apa? Udah tua renta. Ya memang nggak ada kewajiban puasa. Kewajiban apa? Baginya apa? Nggak ada kewajiban jangan juga mau nggak kuat puasa. Ini seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi apanya? Sembuhnya. Lahir dia beruhu. Maka baginya untuk berbuka dan bayar fidyah. Ini panas ya, puasa kerja bangunan panas, bagi mondasi lagi, atau petani yang apa, yang di sawah, yang di kebun, buru ngangkul. Gimana solusinya? Ya kalau nggak pun nggak usah kerja. Maka kumpulkan uang selama setahun. Nanti cuti Ramadan. Di bulan Ramadan cuti ya. Ya kalau nggak sanggup ya cuti di bulan Ramadan. Ya. Jadi mengumpulkanlah bisa-bisanya untuk punya tabungan untuk cuti di bulan Ramadan dari kerja. Karena kami berat. Ya. Ini tentang Song Fisafar.